Puji nama Tuhan, selamat sore semua sidang jemaat Allah yang dikasihi Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya ada pengumuman ya. Hari ini kan kita merayakan Valentine Day, meskipun baru besok ya. Dunia merayakan besok, tapi kita mendahului karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih ya. Nah, kita hari ini semua terima yang seperti ini ya. Nah, ini tolong diperhatikan untuk nomornya, ini jangan sampai hilang. Sama tadi yang diberi yang kuning tadi. Nah, itu juga tolong diperhatikan jangan sampai hilang. Karena ada door prize nanti untuk kita semua ya. Untuk orang-orang yang diberkati Tuhan itu ada berkat dari Tuhan ya. Nah, itu pengumuman sebelum kita memulai ibadah. Nah, saat ini kita mau sama-sama, kita mau memulaikan ibadah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan kita mau memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan satu lagu pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya Tuhan dan bersasmu bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkau
percaya Engkau melawat setiap kami. Ini kami Bapa. Ini kami Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Anak-anak yang Kau kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kiranya segala hormat dan pujian kami persembahkan bagi Raja di atas segala raja. Kau layak terima semua yang terbaik dari hidup kami Tuhan. Sebab semua yang ada pada kami asalnya daripada Engkau. Dan kiranya semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bagi Dialah, bagi Allah yang maha besar, biarlah pujian kita naik di hadapannya. Amin, 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 haleluya. Bagi Dia segala puji, amin Tuhan. Hormat serta syukur kekal selamanya, amin. Bagi Dia segala puji, amin Bapa. Hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Terpujilah Kau Bapa. Amin, amin. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Yen Yen mimpin kita dalam doa. Ibu Yen Yen. Selama-lamanya bagi Dia. Oh, bagi Dia segala puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan, bersama jemaat-Mu di tempat ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau sudah terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, hanya ucapan syukur yang kami bawa kepada. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini Tuhan, ini semua karena kemurahan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ini Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. Berkati biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang sejati ya Tuhan. Menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai setiap pelayan-pelayan-Mu pada sore hari ini Tuhan. Ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara yang kasih dalam Tuhan? Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Iya, hari ini ibadah kita itu spesial ya. Kita melihat semua rata-rata pakai baju warna pink. Nah, ada hiasan hati di mana-mana. Karena kita akan merayakan hari Valentine Day ya. Meskipun besok ya, dunia merayakan besok. Tetapi bagi kita anak-anak Allah, Valentine Day itu tidak setahun sekali. Tetapi setiap hari, amin. Karena Allah kita itu Allah yang kasih. Jadi kita itu akan selalu hidup dalam kasih Allah. Nah, sebelum kita menyanyi untuk Tuhan, saya rindu setiap yang duduk berpasangan. Nah,
Yang sebangku, yang sebangku, entah itu 2, entah itu 3. Sama-sama saling berhadap-hadapan. Yuk kasih contoh ya, berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan. Kalau yang nggak punya pasangan, boleh cari pasangan atau berhadapan dengan saya. Karena saya juga nggak ada pasangannya di sini. Nah, saling berhadap-hadapan, tatap dengan baik. Lihat dengan baik, perhatikan. Perhatikan orang yang ada di depan Anda. Lihatlah. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihatlah. Inilah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang dimana Bapa di surga rela mengirim anaknya untuk menebus segala dosanya. Amin. Amin. Yuk orang-orang yang dikasihi Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Hari ini hari yang luar biasa penuh kasih. Kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Dia selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kasih Tuhan. Setiap pagi loh, setiap pagi. Nah, bagi orang-orang yang benar-benar merasakan kasih Tuhan, ayo kita mau semangat ya, kita beri yang spesial hari ini buat Tuhan kita. Karena kasihnya yang luar biasa, mari kita kobarkan semangat kita ya, gairah kita di dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian ini, jangan sungkan, jangan malu, jangan takut untuk kita bergoyang. Karena pujian kita itu untuk Tuhan ya, bukan untuk teman kita yang di samping kanan kiri. Yuk, kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya.
luar biasa. Dan kita adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Kembali dong ditatap temennya yang ada di kanan kirinya yang sebangku. Coba kembali dilihat. Kembali dilihat, diperhatikan kembali baik-baik. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, terutama yang udah sekeluarga gini ya. Jangan malu-malu. Lihatlah, inilah orang-orang yang disayang Tuhan. Sekarang katakan kepada orang-orang yang Anda tatap. Mau dia kulitnya hitam, mau dia kulitnya putih, mau keriting, mau lurus, mau gendut, mau kurus, mau belok, mau sipit. Katakan, sambil gini ya, tangannya ya bisa ya sarangnya. Katakan, kamu orang yang disayang Tuhan loh. Gitu. Aku juga sayang kamu, bilang gitu. Kamu orang yang disayang Tuhan, aku juga sayang kamu. Yuk, semua sarangnya. Luar biasa Tuhan kita ya. Luar biasa. Kita nyanyi, kita mau bergoyang bagi Tuhan. Siap? Mana sih tangan-tangan orang yang disayang sama Tuhan? Saya pengen tahu. Yang disayang aja. Yang gak disayang gak usah diangkat. Yang disayang angkatin tangannya. Turun. Sekarang saya pengen tahu. Kalau kita kan orang-orang yang disayang Tuhan, semua angkat tangan saya perhatikan. Sekarang saya pengen tahu, jawab sejujur-jujurnya. Siapa orang-orang di sini yang sayang sama Tuhan? Angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Semua orang di sini sayang sama Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu pujian ini dengan penuh semangat. Hitam atau putih? Yuk, goyang buat Tuhan yuk. Yuk. Hitam atau putih,
semua, kita yang berharga di mata Tuhan, kita yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan, semua berharga di mata Tuhan. Ayo katakan, aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan. Tunjuk tadi yang Anda lihat kanan kiri, katakan, kamu loh berharga di mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan ya. Kita katakan sungguh-sungguh bahwa kita berharga di mata Tuhan ya. Yuk, 1, 2, 3. Di mata Tuhan. Amin, kemuliaan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita berharga di mata Tuhan ya. Karena itu saya mau buka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang sudah merasakan kasih Tuhan, mari silahkan. Puji nama Tuhan, kembali petang hari ini, di hari yang indah ini, seperti tadi pujian katakan, Tuhan mengasihi kita tanpa memandang suku bangsa. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang rambutnya lurus, rambutnya keriting, kemudian mata bulat atau mata belok, mata sipit, semua berharga di mata Tuhan. Kali ini kembali kami ingin menaikkan pujian bagi Tuhan, tapi pujian ini memang memakai bahasa dari suku kami ya, suku Batak ya. Tapi ini mudah kok, artinya itu pujian ini istilahnya memberikan kita kekuatan, permohonan kita kepada Tuhan supaya Tuhan senantiasa memimpin kita dalam kita menjalani hidup ini, supaya kita senantiasa dekat kepada Tuhan ya. Itu arti dari lirik ini ya, pujian ini, bahwa kita memohon pimpinan Tuhan untuk tidak membiarkan kita tersesat dan membawa kita selalu kedekat atau mendekat kepada Tuhan. Hodonai ihutonoku Yesus, ale Tuhan.
Pujian yang indah ya untuk kemuliaan Tuhan kita. Meskipun saya percaya banyak di sini yang enggak ngerti artinya ya. Tetapi itulah pujian ya. Tuhan pasti tahu, Tuhan ngerti semua bahasa, Tuhan tahu ya. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian. Firman Tuhan mengatakan meskipun kita lakukan semua yang baik ya, yang seolah-olah itu baik ya. Dan meskipun kita itu bisa semua bahasa, mau bahasa yang ada di Indonesia, mau yang ada di dunia ya, sampai bahasa kutub lah apa mungkin ya. Tetapi kalau enggak ada kasih di dalamnya, itu tidak berguna ya. Biarlah kita mau menyanyikan satu lagu pujian. Ajari kami Tuhan bahasa cintamu. Karena kita percaya kasih itu loh yang dibutuhkan dunia terutama saat-saat ini ya. Kita nyanyikan lagu pujian ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Dan kita semua kan sudah terima ini. Nanti kalau waktu ref, saya ingin kita semua angkat ini. Nah kita mau angkat ya sambil kita nyanyikan. Kita nyanyi dengan hati ya, jangan cuma sekedar kita hafal. Tetapi kita nyanyi dengan hati, Tuhan ajari, ajari. Karena kasih itu loh yang kita butuhkan saat-saat ini. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita akan baca ayat sepekan kita, mohon ditampilkan. Kita baca 2 kali ya.
Hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah. Yesaya 50 ayat 10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya, jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu pujian. Bapa sentuh hatiku. Dan biarlah lewat pujian ini ya, kita mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah Bapa itu menyentuh setiap hati kita. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di mana kasih akan sesama, kasih kepada Allah itu sudah mulai pudar. Tapi biarlah kita sidang jemaat Allah di tempat ini. Saya percaya bukan suatu kebetulan kita berkumpul di tempat ini saat ini. Tetapi kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah. Untuk kita orang-orang yang terus memiliki kasih itu. Kasih Allah. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela memberi. Hati yang tetap mau mengasihi walaupun disakiti. Hati yang tetap mau mengampuni. Biarlah hati Bapa. Itu yang menjadi milik kita saat ini. Biarlah lewat pujian ini. Kita benar-benar minta di hadapan Tuhan. Tuhan, mari. Sentuh hatiku. Supaya orang boleh melihat bahwa hati Bapa itu ada dalam hidupku. Kalaupun mungkin masih ada kepahitan. Ada rasa iri, ada rasa benci. Mari, biarlah kasih Allah yang akan melawat kita itu. Kasih itu akan memulihkan hati kita. Hingga kita memiliki hati yang baru. Hati yang sempurna seperti hati Bapa. Betapa aku mencintai. Betapa aku mencintai. Segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani
betapa ku mencintai. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh benar ubah kami Bapa. Amin, amin, amin. Rencana, amin, amin. Ajarku sebuah bagai air mengalir yang tiada, bagai air mengalir nanti dengan kasih Kristus. Bapak Denis pimpin kita dalam doa. Yang tiada pernah berhenti. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada hingga pada saat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami hanya dapat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tetapi biar kami boleh belajar senantiasa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Pada saat ini juga kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kalau kami boleh bersorak-sorai untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Itu satu ungkapan syukur kami kepadamu Bapa. Juga terlebih pada saat sore ini Tuhan. Sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu. Mari Bapa Engkau kuduskan setiap hati kami yang ada pada saat ini Tuhan. Juga terlebih hamba-Mu yang akan beritakan firman-Mu. Engkau tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Engkau pakai dengan urapan-Mu Bapa. Agar benar-benar pemberitaan firman-Mu boleh membawa dalam hidup kami
untuk semakin hari semakin dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, dari sekian kali kesempatan, hari ini saya dikasih kesempatan oleh Bapak Gembala di tempat ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Satu Petrus 1 ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Di malam hari ini saya mengambil tema kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kasih yang bagaimana yang menggerakkan persaudaraan? Apakah kasih yang sering kali kita lakukan terhadap orang-orang di sekitar kita? Atau bahkan kepada pasangan kita? Kepada anak-anak kita? Tapi di malam hari ini kita mau sama-sama melihat. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Artinya apa? Kita orang percaya yang taat akan kebenaran. Kebenaran akan firman Allah. Kebenaran akan firman Tuhan. Kita tahu, hanya kita yang mengerti berapa lama kita mengikut Tuhan. Berapa lama kita percaya kepada Tuhan? Apakah kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Atau kita hanya mendengar sekedar kasih, kasih, dan kasih? Ya. Hal yang sangat gampang didengar. Hal yang sangat mudah didengar, diucapkan. Orang Kristen harus tahu, harus mengerti yang namanya kasih. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kasih itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita? Ya. Kita mengenal kasih ada 4. Yang pertama ialah storge. Kasih orang tua kepada anak. Ya. Kasih orang tua kepada anak. Ketika anak sakit, anak gak perlu datang kepada orang tua. Mah, pah, aku butuh obat. Mah, pah, aku demam dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua, pasti kita mengenal. Beberapa hari yang lalu, ketika saya sampai di sini, datang si Timotius sedang batuk. Ya. Anak dari Pak Hania lagi batuk. Saat itu dia kepengen makan jajan. Tapi Ibu Aini membatasi. Udah loh ya, jangan lebih dari 5 biji. Sebagai anak rasanya, kenapa harus dilarang? Aku loh suka makanan itu. Aku doyan makanan itu, kenapa harus dilarang? Kadang kasih menyakitkan. Ya, bagi seorang anak tadi. Saya suka jajan itu.
Kenapa orang tua saya yang katanya mengasihi saya justru melarang saya? Ya. Yang namanya kasih tidak selamanya enak. Ya. Yang namanya kasih tidak selamanya indah. Sama halnya tadi anak dari Bapak Haniel. Dia dilarang makan jajan kesukaannya dilarang. Tapi apa? Orang tua tahu anaknya sedang batuk. Orang tuanya tahu apa yang terbaik bagi anaknya. Itulah kasih. Ya. Jika kita baca di 1 Petrus 1 ayat 22, jelas dikatakan kasih yang sungguh-sungguh. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Maaf saya pakai masker rasanya angel banget ya. Jadi ketahuan bahasa aslinya ya. Dari tadi main ngomong rasanya buka tutup, buka tutup, buka tutup. Tapi puji Tuhan lah, aman. Ya. Nah ini kan enak, dari tadi saya grogi, angel dan lain sebagainya. Nah ya jelas dikatakan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi. Ketika kita mau mengasihi orang lain, kita mau memberikan kasih yang sungguh-sungguh. Begitu juga tadi kasih orang tua kepada anaknya. Buat kaum muda di tempat ini saya katakan, ya, jangan menunggu orang tuamu mengasihi engkau. Sudah saatnya engkau pun harus mengasihi orang tuamu. Ya. Jelas dikatakan hendaknya kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. Tidak hanya maunya, saya maunya hanya menerima kasih. Hanya mau menerima dan menerima. Tiba saatnya kita juga mau mengasihi orang lain. Di pertama ini kita bisa melihat kasih orang tua kepada anaknya. Demikian juga kita sebagai anak mau mengasihi orang tua kita. Kasih yang bagaimana? Kasih yang gak sekedar hanya di bibir saja. Oh ya maaf Pak, aku mengasihi engkau. Ketika mama menyuruh beli sesuatu, pura-pura budek. Tahu budek Bapak Saudara? Pura-pura tidak dengar. Ya. Ini kisah di dalam kehidupan saya. Saya enggak malu, saya katakan jujur apa adanya. Ketika kami bersaudara 4, pria semua, artinya cowok semua. Ketika ibu saya menyuruh, ayo nak, tolong belikan garam. Kita 4 anak sudah tahu, kalau ibu yang menyuruh pasti uangnya pas. Enggak pernah jujul. Enggak ada yang namanya garam 10.000. Pasti 1.000, 2.000. Dan kita sebagai anak pura-pura enggak dengar, melakukan ini, itu, lain sebagainya. Pokoknya apa? Saya enggak mau disuruh ibuku. Karena apa? Dia pasti memberikan uang yang pas. Ketika ayah saya datang, ayo nak, tolong belikan papi kopi. Belum 1, 2, 3 udah lari semua. Karena tahu ketika ayah menyuruh uangnya 10.000, pasti ada kembaliannya. Pasti ada jujule caranya wong gombong. Ketika ayah tadi menyuruh, anak mengharapkan kembalian. Ya, seringkali itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang kita hanya mau menerima kasih dari orang lain. Tapi kita tidak mau memberikan kasih kepada orang lain. Jelas hubungan antara orang tua dengan anaknya. Yang kedua ialah kasih eros. Kasih eros ialah kasih hubungan antara pria dengan wanita. Ya. Kasih yang saya katakan pernah Bapak Ibu alami saat itu. Ya, cara Bapak Ibu memberikan kasih tersebut pun saya bisa katakan berbeda-beda satu dengan yang lain. Om Beni, masih ingatkah ketika pertama
Kenal Tante Cinlen? Mungkin punya fotonya aja senengnya minta ampun. Om Yohanes, bagaimana? Ketika pertama kali mengenal Tante Novi, perasaannya, ya punya fotonya senengnya minta ampun. Zaman dulu foto pasangannya pasti taruh di dalam dompet. Coba buka tante dompetnya. Fotonya siapa sekarang? Ya, kasih pasangan ya, antara pria dengan wanita. Di hari inilah kita memperingati hari Valentine ini. Tapi karena kita sudah di dalam Tuhan, karena kita di dalam Kristus, kita mau melihat kasih-Nya saja. Ya, bagaimana cara kita mengasihi orang lain. Bagaimana cara kita mengasihi orang-orang di samping kita. Orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, kita melihat kasih Phileo. Ya. Kasih Phileo ialah kasih antara sahabat. Kasih sejati teman satu dengan yang lain tanpa ada hubungan darah. Yang terakhir ialah kasih agape. Kasih yang tanpa batas. Ya. Kasih yang meskipun. Ya. Itulah kasih yang Allah berikan bagi kita. Kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, di sore hari yang indah ini, kasih Kristuslah yang mau kita pelajari. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Untuk semua orang. Tanpa terkecuali. Bukan karena saya siapa. Bukan karena saya anak siapa. Atau bukan karena apa yang kita miliki. Ya. Bukan karena kita rajin beribadah. Bukan karena kita rajin berdoa terus Allah mengasihi kita. Tidak. Tapi karena Allah lebih dulu. Ya. Allah mengasihi dunia ini bukan karena di dunia ini semua orang-orang suci. Semua orang-orang yang hidupnya benar. Sehingga Allah mengasihi dunia ini. Dengan kasih-Nya yang begitu besar. Ya. Tapi karena dosa manusia. Ya. Karena pelanggaran. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Satu-satunya. Kita mau belajar kasih. Kasih yang Allah berikan secara totalitas. Ya. Tidak setengah-setengah. Kasih 100% kasih. 99,9% bukan kasih. Yang namanya kasih total. Ya. Inilah yang Allah ajarkan bagi kita. Kasih yang luar biasa yang Dia berikan bagi kita secara totalitas. Bukan setengah-setengah. Di Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6 coba. Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Kidung Agung pasal 8 ayat ke-6. Situ dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada lenganmu. Seperti meterai pada hatimu. Artinya apa? Ketika kita benar memiliki kasih, ya keluar, kelihatan dari luar. Enggak cuman sekedar hanya di dalam hati.
Hari ini hari Minggu, saatnya kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan cara beribadah. Aku hari Minggu gak usah beribadah kepada Tuhan lah. Toh Tuhan tahu aku mengasihi Tuhan. Bukan seperti itu. Benar kita mengasihi dari hati kita. Tapi kita juga perlu melakukan suatu tindakan. Ya. Kasih enggak sekedar hanya di bibir. Ya. Kasih perlu yang namanya tindakan. Bahkan tindakan kasih pun kadang ada yang disalahgunakan. Oh, saya mengasihi Tuhan, saya hari Minggu datang beribadah. Saya hari Minggu datang ke gereja supaya orang di sekitar saya melihat, ini loh saya orang Kristen. Ini loh saya orang taat. Padahal sampai di gereja tujuannya lain. Hanya kepengen ketemu yang satu dengan yang lain. Hanya kepengen curhat yang satu dengan yang lain. Kita yang tahu motivasi kita datang kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dari hati kita? Atau hanya sekedar supaya dilihat orang lain? Supaya dilihat tetangga kanan kiri? Atau supaya bisa bertemu orang yang kita senangi? Kita yang tahu. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Dari dalam hati kita mau mengasihi. Taruhlah seperti meterai pada lenganmu. Itu pun kelihatan dari luar. Ya. Kasih yang totalitas. Ya. Kasih yang mau berkorban. Jelas dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Korban yang Allah berikan luar biasa. Satu-satunya pun dia berikan. Berbeda ya berkorban dengan memberi. Ketika kita memberi dari kelebihan kita itu hal yang biasa. Kita ingat kisah tentang janda Sarfat. Ketika dia membawa persembahan berapa? 2 keping. Itu yang dia miliki saat itu. Beda dengan orang kaya yang datang. Ya. Itulah yang namanya berkorban. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12. Ini kisah tentang Elia ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Suatu pengorbanan yang luar biasa. Dia hanya memiliki segenggam tepung. Kalau itu dimakan sendiri pun dia bingung. Besok mau makan apa? Tetapi Elia datang. Dia meminta untuk dibuatkan. Ya. Jika orang ini tadi tidak memiliki kasih, dia tidak akan mau berkorban. Kasih yang dia miliki sangat luar biasa. Ya. Dia berkorban, bukan lagi memberi. Ya. Yang dia miliki seutuhnya saat itu diberikan kepada orang lain. KASIH, gampang nyanyi kasih, sambil joget pun gampang. Yang sulit menerapkan itu tadi. Apakah kita mau mengasihi secara totalitas atau hanya sekedar kasih? Lah yang penting sudah
berbuat. Yang penting sudah berbuat. Sehingga apa? Seolah-olah itu tadi membuat diri kita sudah mengasihi orang lain. Ya benar, enggak salah ketika kita berbuat. Tapi yang Allah kehendaki, ketika kita mau mengasihi, kasihilah secara totalitas. Jangan setengah-setengah. Ya. Contoh yang terakhir ialah Yusuf. Ya. Yusuf dari Arimatea. Dia sangat mengasihi Yesus. Dia salah satu murid Yesus yang tidak pernah ada ketika Yesus melakukan mujizat. Ya. Yusuf dari Arimatea tidak pernah melihat Yesus secara langsung melakukan mujizat. Ya benar, dia mendengar. Beda dengan Petrus, dia mengalami sendiri. Tapi kasih yang Yusuf berikan sangat luar biasa. Ya, dia anggota Sanhedrin. Dia datang meminta jenazah Yesus. Untuk apa? Dimakamkan. Bahkan gak hanya sekedar dimakamkan. Yusuf orang yang kaya raya. Dia belum mati tapi sudah punya kuburan. Sehingga kuburannya pun diberikan kepada Yesus. Ya, untuk Yesus dikebumikan di situ. Kasih yang Yusuf berikan secara totalitas. Enggak setengah-setengah. Enggak menunggu kebaikan Yesus kepada Yusuf dulu, enggak. Ya, Yusuf enggak melihat mujizat yang dilakukan Yesus untuk keluarganya dan lain sebagainya, enggak. Tapi dia mau mengasihi secara totalitas. Ya. Mau berkorban. Enggak sekedar hanya di mulut. Aku mengasihi engkau Tuhan. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Perkataan siapa itu? Jelas Petrus melihat setiap mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dia mengalami sendiri ketika berjalan di atas air. Ya. Petrus berjalan di atas air. Beberapa langkah kemudian dia goyah, dia jatuh. Karena dia kurang percaya. Dia mengalami. Tapi dia belum bisa berbuat seperti yang dilakukan Yusuf. Dan ayat terakhir kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Saya mengasihi Allah, saya mengasihi Tuhan, saya mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Sebelum melayani Tuhan, saya perang dengan adik saya. Sering terjadi. Hati kita belum beres dengan orang-orang di sekitar kita. Terlebih keluarga kita, bahkan pasangan kita. Kita bisa bilang mengasihi Allah. Pendusta. Firman Tuhan mengatakan, bereskan dulu. Ya. Dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin dengan pasangan kita. Dengan adik kita. Dengan kakak kita. Dengan orang tua kita. Bagaimana mungkin seorang kakak, aku benci sama adikku yang itu. Dia enggak pernah tahu kehidupan keluarga kami kayak ini dan lain sebagainya. Oh, aku benci dengan kakakku. Dia egois, menang sendiri.
sampai di altar, haleluya, haleluya. Mengkosong, saya katakan. Bereskan dulu. Ya, jelas dikatakan. Dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, ayo dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, mungkin dengan orang-orang terdekat di dalam keluarga kita. Apakah kasih kita ada? Atau hanya kita mengasihi orang di luar sana, orang lain melihat, oh dia hidupnya penuh kasih, tetapi di dalam hancur berantakan. Sia-sia. Buat apa engkau berpura-pura baik mengasihi orang lain, tetapi di dalam keluargamu kasihmu tidak ada. Bangun dari dalam keluarga kita sendiri sebelum kita keluar. Di sore hari yang indah ini, mari kita boleh kembali sama-sama diingatkan tentang kasih Allah yang luar biasa. Dia yang rela berkorban untuk kita. Ya, sehingga apa? Kasih Kristus bisa menggerakkan persaudaraan. Tidak lagi ada perselisihan di antara kita. Karena apa? Kita tidak hanya mau mengasihi, tapi kita mau saling. Tidak hanya mau mengasihi, apakah kita berani mohon ampun? Apakah kita berani mengampuni? Ya, ketika saya sedikit kesaksian, masih ada waktu. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, saya punya usaha warung-warungan gitulah ya. Nah, punya usaha warung-warungan 2,5 kali 7 meter. Tapi yang 2 meter belakang untuk keran kamar kecil seperti kamar mandi kecil itulah. Nah, seketika di siang hari ada orang masuk ke dalam warung. Nah, di situ ketika saya dari belakang lagi cuci tangan, saya dengar serak suara etalase. Terus saya lihat dari korden ada bayangan. Secara manusia, saya juga punya golok. Ya golok untuk kerja, untuk apa saya juga punya. Ketika saya melihat dia balik belakang, HP saya yang tadinya di meja, toples duit receh, digeser, uang diambil. Padahal uang cuma berapa ya, 27.000. Karena waktu itu ada yang beli, tapi belum dimasukin toples. Terus setelah itu rokok filter 2 bungkus. Ketika saya melihat itu orang tadi, langsung saya dari belakang, saya sih kena. Ya kalau dikatakan sebagai manusia, bisa nyekel maling rasanya seneng Pol. Tinggal bet, selesai. Tapi ketika mau ngangkat tangan, ibu saya teriak, "Woi, ngapain itu?" "Ini nyolong." "Nyolong apa?" Terus orang tadi buanglah rokok filter. Itu rokok filter tadi enggak di situ tempatnya, di etalase. Setelah itu orang belum makan, dia pasti lapar. Akhirnya apa? "Udah Jo, masuk, ambilkan makanan biar dia makan." Saya ambil makanan, maling suruh makan. Pikir saya dalam hati, makan ose, baru warek kari tak antemi, karena gitu. Ya pikiran manusia kan, maling udah makan kenyang. Malah ibu saya berkata, "Mas merokok apa enggak?" "Merokok." Wah, dibongkar filterku satu, diambil 1 batang. Terus uangnya yang diambil berapa Jo? Ya 27.000. "Kamu masih ada uang apa enggak?" "Dibawa istri belanja." "Ya udah tunggu sini ya, Mami masuk." Ibu saya datang dengan uang pecahan terakhir. "Jo, aku punya uang 130. Setelah ini udah gak ada duit." Nah terus maksudnya apa Mi? Kasihkan ke maling itu biar dia pulang.
saya sudah video, saya sudah share. Teman-teman saya berkata, luar biasa kalian jadi orang Kristen. Ada maling, bukan dihajar, dikasih makan, dikasih rokok, dikasih sangu untuk pulang. Ketika saya share tadi kan, teman-temanku banyak pada berkata, mamimu luar biasa ya. Kehidupan seperti itu belajar di mana? Saya dalam hati juga, tadi kalau saya jadi mukul, malah lain urusannya. Karena ketika namanya maling diteriaki, maling, pasti satu kampung kumpul. Dari situlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dalam kehidupan keluarga kami. Kasih Kristus biar menggerakkan persaudaraan. Ya. Enggak sekedar hanya ngomong mengasihi, tapi apakah kita bisa mengampuni? Apakah kita bisa memaafkan? Ya. Jangan udah disikap. Orangnya kamu orang mana? Orang kidul. Saya orang pondok. Loh kok bisa seperti itu, berbuat seperti itu? Kalian berapa orang? Saya 3 orang, yang 2 orang ke arah sana. Wajahnya sungguh sangat memelas ketika itu. Tapi ketika dia pergi, saya dipanggil ibu saya, ayo Jo, warungnya tutup, kita berdoa. Akhirnya kita berdoa, dengan ibu saya berdoa sampai nangis-nangis. Hal ini bisa terjadi nyata. Kalau bukan karena Tuhan yang menggerakkan tidak mungkin. Ya. Setelah itu malingnya sudah pergi, datanglah tamu cari tanaman. Di situ ibu saya bilang, Tuhan juga melihat. Ya. Ketika kita mau berkorban, ketika kita mau bertindak, ada suatu janji yang dia nyatakan. Ya. Ada hal besar yang akan kita rasakan. Begitu juga janji Allah. Agar setiap kita yang percaya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Ada suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan. Ketika kita mau melakukan semua seturut kehendak Tuhan. Enggak sekedar hanya di bibir, enggak sekedar hanya di hati tetapi tidak melakukan. Ketika kita mau melakukan, ada dari dalam hati dan kita mau melakukan kasih itu tadi, ada jaminan yang Allah berikan. Ya, setiap kita yang percaya, kehidupan yang kekal yang Allah berikan bagi kita. Puji Tuhan. Di sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah terberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Obaja. Kita percaya kita orang-orang di sini adalah orang-orang yang mau memancarkan kasih itu dalam hidup kita. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar bisa tertanam dalam hidup setiap kita. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Amin. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Lili Arifin, mohon berdoa. Firman Tuhan yang sudah kita dengar. Haleluya.
Haleluya Jesus. Glory, glory, glory bagi namamu Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami semua Tuhan, Engkau terpa dengan kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru setiap hari. Kalau kami ada Tuhan, itu karena kasih-Mu. Kalau kami Engkau janjikan keselamatan Tuhan, itu juga karena kasih-Mu. Kami mohon kepada Engkau Tuhan. Kami mohon kepada Engkau Yesus. Untuk kami memiliki kasih-Mu itu Tuhan. Kasih yang tidak pura-pura. Kasih yang tulus. Kasih yang tidak pernah mengharapkan apa-apa Tuhan. Ajari kepada kami, untuk kami tidak selalu menuntut dan menuntut Tuhan. Ada banyak Tuhan dalam hidup kami. Ada banyak Tuhan yang kami terima. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kami mau. Baik itu dari Engkau, maupun dari orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kadang kami sedih, kadang kami susah Tuhan. Namun malam hari ini kami belajar melalui kasih-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah memandang siapa kami. Engkau tidak pernah menuntut apa-apa kepada kami. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah mengharapkan apa-apa tentang kami Tuhan. Engkau hanya mau hati kami Tuhan. Engkau hanya mau hati kami Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidup kami. Dan kami dapat terapkan kepada setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Kami mengaku di hadapan-Mu, ada banyak kekurangan kami, ada banyak hal yang tidak dapat kami lakukan. Terutama dalam menerapkan kasih-Mu ini Tuhan. Kadang-kadang kami sering menuntut seseorang Tuhan kalau kami melakukan sesuatu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau ajarkan kepada kami Tuhan. Bahwa kasih itu tidak berbatas Tuhan. Kasih tidak mengharapkan apa-apa Tuhan. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Kami percaya Tuhan malam hari ini. Engkau sudah kuatkan kami pribadi lepas pribadi. Engkau sudah terpa kami dengan kasih-Mu. Dan kami mau bagikan kasih-Mu itu Tuhan. Melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Roh Kudus-Mu sudah memampukan kami. Pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga Tuhan. Ikat kami dengan kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya di dalam kasih menutupi banyak perkara Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Allahku. Engkau memberkati kami semua.
Engkau memberkati hamba-Mu yang sedang menebarkan firman-Mu. Pakai dia terus Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, ada banyak orang mengerti apa yang menjadi mau-Mu dan banyak jiwa dimenangkan. Engkau tambah-tambahkan Tuhan pelayanannya di Gombong sana Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaat yang dipimpinnya, keluarganya Tuhan. Usahanya Engkau memberkati Tuhan, kami percaya tangan kasih-Mu selalu melingkupi keluarganya. Terima kasih ya Yesus, terima kasih sebentar kami akan memberikan persembahan bagi Engkau. Dari kami untuk memberikan dengan tulus hati. Ampuni kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami Tuhan tanpa terlewatkan. Dan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Kita akan berikan korban persembahan kita. Kita nyanyikan lagu pujian hitam atau putih. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, para choir.
Tuhan Yesus, aku tuh capek Tuhan. Aku capek dengan kondisiku seperti ini. Aku capek Tuhan, semua orang ninggalin aku. Teman-temanku pada sibuk, orang tuaku berantem terus. Kenapa Tuhan? Kenapa nggak ada yang sayang sama aku? Kenapa Tuhan izinin semua ini terjadi sama aku ya Bapak? Aku salah apa sih Tuhan? Aku salah apa? Sampai semuanya menimpa aku seperti ini. Tuhan, tapi benar memang Tuhan yang selalu ada sama aku. Memang iya sih, Tuhan selalu dengerin curhatku, dengerin omelan-omelanku. Tapi Tuhan, aku juga butuh sosok untuk menemani aku. Aku butuh sosok untuk mensupport aku. Aku butuh orang-orang yang selalu ada sama-sama dengan aku. Kiranya ya Bapa, Engkau kabulkan permohonanku. Amin. Shalom, Shalom Mbak Wen, Vera, tumben kesini. Iya, ini ada bingkisan dari gereja buat kamu. Oh ya, makasih ya. Gimana kabar kamu? Ya gini wes. Ini gini tuh gimana gimana? maksudnya? Wah, aku tuh kesel sama teman-temanku. Masa ya mereka tuh gak bisa ngertiin aku. Dia itu ya, ketika aku butuh datang sama dia malah, sebentar Ellen, aku masih sibuk. Aku chat, gak dibales. Kan keselin kan Ya, mereka sabar, itu. sabar, pelan-pelan ya sabar, ceritanya. sabar, pelan-pelan. sabar. Teman-teman yang mana sih? Yang mana? Ya itu wes ada kan. Tapi kan temannya Cece itu kan banyak. Kita loh ini di depannya Cece loh ini. Ya, kita juga teman kamu loh. Oh, Iya. bisa jadi mereka sibuk fair. Benar, sibuk sama kerjaan, sibuk sama kuliah, atau sibuk sama ayang. Udah, Ah. positive thinking. Positive mereka thinking keselin. aja. Udah sabar. Positive thinking. Terus ya, apalagi nih, ma papaku tuh berantem tak ada rumah. Gara-gara apa? Duit. Gara-gara gak ada duit itu aku yang disalahin. Maunya apa kan, Kak? Ya, namanya orang tua ya, kalau marah anak yang kena. Bener, ya kan? Tapi ya, di mana-mana nih, namanya anak tuh kan harusnya disayang tuh ya. Bukan diomelin terus tiap hari. Kan seharusnya kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya orang tua itu marahnya ke anak tetangga, beda lagi ceritanya, Jadi kan ujung-ujungnya dimarahin kan anaknya sendiri. Tapi kan aku anaknya. Seharusnya kan gak marah. Udah, gini aja. Cece sekarang gak usah bingung lagi, gak usah pusing lagi, gak usah sedih lagi. Yang kan Mbak Wen? Betul. Kamu mau disayang sama orang tua kamu? Ya mau. Ada satu pribadi yang sayang banget sama kamu. Bener. Pokoknya Emangnya ada? sayangnya, kasihnya itu gede banget. Melebihi siapa? Orang tua kamu. Melebihi teman-teman kamu. Mana ada? Ih, kamu berdoa enggak? Ya berdoa dong. Sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Ya itu. Ya aku tahu Tuhan Yesus tuh ada, selalu ada ya buat aku. Tapi itu kan aku juga butuh teman-teman. Aku butuh teman yang nyata gitu ya, support aku gitu. Kita itu nyata, ini nyata, wujud asli ya, wujud asli. Kalau Cece mau cerita, mau curhat ke kita, 24 jam, slogan Alfamaret, Indomaret, operator 24 jam selalu ada. Pulsa nggak akan habis, tinggal beli di depan. Tenang tenang. Udah Len. Kamu inget nggak dulu-dulu? Waktu kamu susah, kamu sedih, kamu terpuruk. Tuhan tolong nggak? Ya, Tuhan ada nggak buat kamu? Teman-teman kamu sayang nggak sama kamu? Orang tua kamu sayang nggak sama kamu? Mungkin aja mereka sibuk ya Fer. Kita itu nggak boleh negative thinking. Kamu harus tetap percaya kalau Tuhan itu nggak mungkin lah ninggalin kamu. Istilahnya tuh kayak sukacita dari Tuhan itu kekal, nggak akan pernah ada habisnya. Kayak tadi kan Mbak Weni bilang kalau kasihnya Tuhan itu segede-gede-gedenya. Nggak akan, istilahnya tuh nggak ada yang bisa gantiin kasihnya Tuhan. Sukacita dari Tuhan tuh nggak akan bisa diganti. Jadi Cece tuh udah nggak usah sedih lagi gara-gara teman-temannya Cece sibuk sana sini, nggak usah. Ya kan Mbak Wen? Betul, kamu harus ingat ya, sukacita yang dari Tuhan itu nggak bisa dipengaruhi sama keadaan, suasana apapun itu, sukacita dari Tuhan itu kekal di dalam hati kamu. Asalkan kamu percaya ya sama Tuhan, Tuhan itu nggak mungkin tinggalin kamu sendiri dan teman-teman kamu, orang tua kamu, dan kita ini sayang sama kamu. Ada loh buat kamu. Iya sih, makasih ya Mbak, makasih ya Fer.
Mesti kalian juga sudah ada buat aku, ngingetin aku kalau aku tuh nggak pernah sendirian gitu kan. Masih ada banyak orang yang sayang sama aku. Ya, Ya dong, jangan sedih-sedih lagi ya. Ya. Kan dulu dia ceria banget ya, ya ceria Fer. banget kayak cherry bell gitu. Jadi Cece gak usah sedih-sedih lagi. Kalau yang lainnya bingung, lainnya susah gak usah. Karena udah ada Tuhan Yesus, juga udah ada kita berdua 24 jam selalu ada. Ya, Oke, tetap kuat Pokoknya dalam Tuhan. tetap semangat ya, nggak boleh semangat. sedih-sedih. Ya, Oke. Yaudah, kita pamit ya, jangan lupa itu bingkisannya. dari Kapadokia loh ini mahal. Oke, Dadah. Tuhan Yesus, aku minta maaf Tuhan. Aku minta maaf, aku salah. Aku tadi nyala-nyalain Tuhan, aku ngomel sama Tuhan atas segala situasi yang sedang aku hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan ingetin aku. Tuhan itu selalu ada kok sama-sama dengan aku. Masih banyak Tuhan orang yang sayang sama aku. Ampuni aku ya Bapa. Ampuni aku ya Tuhan. Dan aku bersyukur Tuhan buat berkat yang Tuhan sudah berikan buat aku. Aku percaya Tuhan ini semua bukti pemeliharaan Tuhan atas kehidupanku dan kehidupan keluargaku. Kiranya Tuhan Engkau memberkati teman-teman aku yang sudah kasih berkat ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan penuhi hatiku dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Biarlah lewat drama singkat ini tadi ya, kita boleh terberkati ya. Biarlah ini menjadi koreksi buat kita. Kira-kira siapa yang selama ini kita itu komplain terus sama Tuhan. Kasih Tuhan itu kok seolah-olah kok gini ya sama aku, kok enggak sama seperti mereka. Tetapi ternyata Tuhan itu mengasihi kita. Dan biarlah kita ini juga bisa mengasihi orang-orang yang dari sekeliling kita ya. Terutama kita ini sekarang ini. Nah, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Biarlah kita ke depan seperti tema Natal kita mau jadi terang ya bagi saudara-saudara kita. Kasih kita itu terpancar. Nah, sekarang kita sebelum ke acara ini yang ditunggu-tunggu ada angpau nih ya. Tapi sebelumnya kita doa berkat dulu ya Om ya. Kita tutup dulu acara ibadah kita, nanti kita masuk ke acara-acara selanjutnya. Mari. Mari kita berdiri dulu semua. Haleluya. 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 Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Benar, kasih Allah tidak pernah terbatas. Kasih Allah tidak pernah berhenti. Kasih Allah selalu mengalir bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Karena itu kami sangat bersyukur memiliki Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu meteraikan dalam hati kami. Supaya kami sungguh-sungguh dapat melaksanakan firman itu dalam hidup kami. Dan kami tidak menjadi kecewa apabila kami mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami percaya Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih banyak Bapak. Acara selanjutnya sebentar, tetapi kami akan berdoa dulu untuk doa berkat malam hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan turunkan berkat daripada Allah Bapa. Damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berkati kami. Haleluya. Amin.